Piala AFF U19, Timnas Indonesia wajib menang di laga pertama. Timnas Indonesia U19 berada di grup yang menantang di Piala AFF U19 2022, sehingga dituntut wajib menang pada laga pertama. Skuad Garuda Nusantara akan melakukan sepak bola di ajang kelompok umur 19 pada 2 Juli mendatang. Menurut jadwal yang beredar, Timnas Indonesia U19 akan bertemu Vietnam pada laga pertama. Pertandingan melawan tim muda The Golden Star selalu menarik untuk disimak, karena kedua negara memiliki kemampuan yang setara. Pembinaan dan pembibitan sepak bola Vietnam membuat negara tersebut memiliki kekuatan yang bagus di usia yang muda. Tidak jarang, Timnas Indonesia U19 pada periode sebelumnya mengalami kendala kala bertemu Timnas Vietnam U19. Rekam jejak yang tak terlalu bersahabat saat melawan Vietnam U19 harus disingkirkan demi jalan menuju semifinal Piala AFF U19 tahun ini. Pasalnya, setelah melawan Vietnam, Timnas Indonesia U19 sudah dinanti lawan-lawan yang tidak kalah berkualitas. Mengingat hanya akan ada 2 wakil lolos dari fase grup, maka poin kemenangan akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia U19. Jika sudah mengantongi 3 poin di laga pertama, setidaknya anak asuh Sintayong sudah unggul atas Vietnam. Jika kelak dibutuhkan penentuan dengan sistem head-to-head. Setelah melawan Vietnam, Timnas Indonesia U19 akan bertemu Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Dari 4 lawan tersebut, Thailand jelas patut mendapatkan perhatian lebih dan Myanmar tidak bisa dianggap remeh. Sementara, Timnas Indonesia diprediksi tidak akan mengalami kesulitan berarti saat bertemu Brunei dan Filipina. Alasan 3 pemain keturunan Timnas Indonesia absen di Piala AFF U19. 3 pemain keturunan Belanda yang dipanggil Sintayong dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 dipastikan absen di Piala AFF U19 2022. Ketiga pemain tersebut adalah Jung Rup, Kai Boham, dan Max Christoffel. Hanya datang untuk mengikuti latihan. Sin ingin melihat langsung ketiganya apakah layak masuk skuad Piala Dunia U20 2023 atau tidak. Ketiga pemain tersebut sudah tiba di Jakarta dan langsung mengikuti latihan pada Selasa 21 Juni 2022. Nantinya, ketiga pemain ini akan kembali ke Belanda saat Timnas U19 tampil di Piala AFF. 3 pemain keturunan ini tidak akan main di Piala AFF. Mereka datang untuk memenuhi panggilan pelatih Sintayong. Mereka belum WNI sehingga tidak bisa tampil, kata media officer PSSI Bandung Saputra. Ini bukan pemanggilan pertama Krupp, Boham, dan Christoffel. Ketiga pemain ini sebelumnya bergabung dengan Ahmad Rusadi dan kawan-kawan saat tampil di Toulon Cup 2022. Hanya saja mereka tidak ikut tampil dan turnamen bernama Maurice Revalo turnamen itu. Mereka tidak bisa membela Timnas U19 karena belum resmi mengantongi identitas WNI. Ketiganya baru tampil dalam pertandingan uji coba melawan klub asal Prancis Racing Club de France U20. Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-1, Kai Boham turut menyumbang 1 gol. Timnas Indonesia akan tampil di Piala Dunia U20 2023 karena bertindak sebagai tuan rumah. Demi sukses sebagai tuan rumah, Sin memanggil pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Dan itulah berita terbaru Timnas Indonesia U19 untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari Anak Bola Story.